rapid test ini 50-50 ya, bukan diagnosa pasti, tetapi screening awal untuk mengetahui apakah sudah ada virus yang ada di dalam. Jadi kami akan melakukan tes secara rapid test, kemudian kalau positif akan ditindaklanjuti dengan swab. Yang kedua, kalaupun dia rapid testnya negatif tetapi keluhannya memang mengarah ke COVID, kami akan melakukan foto ronsen, kemudian kami akan PDP-kan, setelah itu diambil swabnya. Ini 3 langkah ini yang harus diketahui, sehingga kami minta semua orang yang pernah kontak dengan yang 6 orang ini diharapkan memang secara sukarela untuk datang ke puskesmas. Nanti kami yang akan menjemput untuk dilakukan pemeriksaan rapid dan dilakukan pengambilan swab. Swab ini dilakukan di rumah sakit dan tidak boleh dilakukan di puskesmas, jadi harus ke rumah sakit. Yang kami dapat pertama itu 11. Dari 11 ini semuanya negatif. Yang 11 ini yang kami sempat data ini 6. Ini yang lainnya 5 ini kami sementara cari tracking dan kami memang mencari informasi sebanyak mungkin. Yang kedua, kami akan memeriksa kembali dari Ijtima Ulama yang kemarin dari Goa. Ini juga kami akan lakukan pemeriksaan swab untuk memastikan apakah memang betul-betul negatif, karena rapidnya memang negatif, tetapi bisa saja rapid negatif seperti yang 4 orang ini bisa saja positif seperti itu. Jadi tidak secara otomatis orang positif itu bisa positif juga swabnya. Nah, begitu ya sebaliknya, yang negatif tidak harus juga negatif, tetapi bisa saja menjadi positif. Seperti itu barangkali. Ada tadi malam kami sudah melakukan, kemarin sebelumnya semua dokter umum, dokter gigi, perawat gigi, dokter spesialis di rumah sakit beserta seluruh perawat yang kontak dengan PDP itu sudah dilakukan rapid test, termasuk teman-teman puskesmas yang merujuk, termasuk teman-teman dokter. Jadi seluruh dokter puskesmas, dokter gigi, dan petugas surveillance itu sudah kami lakukan. Dan memang petugas kami itu ada yang positif rapid testnya, dan hasil dari pemeriksaan swabnya alhamdulillah negatif. Jadi ini kami sudah antisipasi dengan melakukan pemeriksaan, dan tentu dengan adanya yang positif ini semakin memperketat pengawasan di rumah sakit maupun puskesmas. Dan sekali lagi, semua yang lewat belum tentu memang kami bisa deteksi. Contoh yang jelas ini, dengan OTG yang kami amati inilah, ini hasil yang kami bisa dapatkan. Seandainya kami membiarkan lewat begitu saja tanpa melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan teman di Jawa Timur, kami tentu tidak akan bisa tracking sejauh itu. Dan sampai hari ini kami akan berupaya untuk mencari siapa-siapa lagi yang akan datang. Kemungkinan yang 5 ini masih ada di Makassar, atau kemungkinan juga masih ada sudah masuk ke Sinjai. Ini tugas kami akan mencari, dan kami sudah dibantu oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, untuk melakukan tracking melalui Intel. Kami juga meminta ke provinsi nama-nama yang masuk ke Sinjai. Ya. Terima kasih. Saya dari strategi.co.id. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi adalah, pertama, Sinjai kan sekarang sudah positif ada 7 Ya. yang terkonfirmasi ada 7 pasien. Artinya harus ada perubahan sistem di dalam hal pencegahan. Nah, kalau kemarin sampai dengan kemarin bahwa kita masih kebobolan 7, maka setelah itu, maksudnya mulai dari hari ini, standar operasional produk SOP-nya yang ada di perbatasan, apakah akan ada perubahan dari sisi strategis teknisnya? Kemudian itu satu. Yang kedua, apakah para petugas yang ada di perbatasan, terutama yang medis, yang bersentuhan langsung dengan pendatang atau orang yang masuk, apa kita harus dilengkapi dengan OPD
APD. APD. Itu satu. Karena kemarin setelah kami melihat di beberapa media, ternyata yang menangani yang terpapar itu 7 orang tidak memakai APD, ya kan Pak? Nah, itu yang berikut. Yang kedua adalah bagaimana standar operasional prosedur terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ada di Sinjai. Terutama begini, ini 7 orang kan kita tidak tahu Pak, dengan siapa dia sudah berkontak, berkomunikasi, bertemu dan segala macam, karena dia terpapar di sekian kecamatan. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap kenyamanan masyarakat terutama pada malam hari? Apakah ada pembatasan waktu masyarakat beraktivitas cuma dibatasi sampai jam sekian? Ya kan? Ini yang mungkin yang perlu dijelaskan kepada kami, sehingga kami juga bisa menginformasikan kepada masyarakat langkah-langkah preventif yang akan dilakukan pemerintah setelah positif yang 7 orang ini terdapat di Kabupaten Sinjai. Terima kasih Pak. Iya, jadi tetap melalui 5 protokol yang kami lakukan dan itu tidak berubah, cuma pengetatannya akan jauh lebih ditingkatkan. Yang pertama tentu selama ini yang kami lakukan, orang yang dari zona merah kami catat semua namanya dengan fotokopi di foto KTP-nya, kemudian ditindaklanjuti dengan tracking. Itu yang kami lakukan dan itu sudah dilakukan kurang lebih sekarang ada 500.000 yang kita sudah periksa, dan angka tertinggi itu pada tanggal 22 itu 16.677. Ini memang prediksi kami 1 minggu sebelum masuk Ramadan. Jadi protokolnya tetap kami lakukan 5. Kemudian persiapan petugas memang selama ini karena dianggap yang datang ini kami hanya melakukan pemeriksaan suhu dan standar memang protokol kesehatan untuk di perbatasan memang suhu yang dilakukan, itu saja. Kemudian kalau memang suhunya 38 derajat Celcius ditindaklanjuti dengan otomatis langsung tracking langsung ke rumahnya, seperti itu. Kemudian untuk pembatasan yang lain, surat edaran Bupati sudah disampaikan terhadap kafe, pasar, kemudian pemindahan orang yang sholat dari masjid untuk kembali ke rumah. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama tentu memang ya kita harus jaga diri, seperti itu. Jadi selama ini social distancing sudah dilakukan dan ini memang yang harus kita terapkan. Jadi jangan lagi untuk keluar ke tempat kerumunan-kerumunan, karena ini memang tetap prioritas sama dengan yang kemarin. Semua protokol yang kami lakukan semua sudah kita laksanakan. Cuma memang APD yang dilakukan oleh teman-teman yang di protokol di perbatasan ini memang ada yang pakai masker yang biasa, tidak pakai sarung tangan, dan ini kami akan upayakan memakai face shield. Ini upaya barangkali untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap petugas. Di samping juga memang kami harapkan kejujuran daripada orang yang masuk ke Sinjai. Karena ini yang paling penting. Saya kemarin malam di Bonto dan saya mendapatkan 3 mobil itu dari Sultra. Alhamdulillah semua kooperatif memberi informasi, memberi KTP-nya, kemudian menyampaikan kondisi yang terjadi, dan informasi yang seperti inilah yang kita harapkan. Pembatasan lain tentu seperti tadi Pak Kajari sampaikan bahwa memang ada undang-undang KUHP yang bisa diterapkan kalau edaran Bupati ini tidak dilaksanakan. Tadi mudah-mudahan Pak Kajari nanti bisa berkenan menyampaikan sudah berlaku di Pekanbaru. Jadi tentu edukasi yang kami lakukan dengan area publik yang selama ini sudah dijalankan tentu tingkatannya akan jauh lebih tinggi. Jadi bukan lagi sekedar himbauan, terutama di tempat-tempat umum yang banyak tempat ngumpul, tapi jauh lebih keras mungkin himbauannya supaya tidak lagi melakukan kegiatan yang kumpul-kumpul seperti itu. Ini yang kami akan lakukan, dan tentu penerapan KUHP yang Pak Kajari sampaikan tadi itu adalah langkah yang terakhir, tetapi kerjasama dari kita semua, kita kembali ke rumah. Sama-sama kita menjaga diri dengan melakukan
pekerjaan dari rumah, menghindari sebanyak mungkin kontak dengan orang lain, kemudian pakai masker. Ini barangkali upaya yang paling bagus daripada kita keluar di rumah dan belum jelas siapa yang ada di antara kita. Kita saja yang ada di sini semua termasuk OTG. Kita semua di sini semua termasuk OTG. Mungkin sudah ada virus tetapi gejalanya belum keluar. Dan ini memang menunggu saja kapan imunitas tubuh itu turun baru muncul seperti itu. Dan tidak mungkin juga semua kita rapid. Kami punya keterbatasan rapid karena memang yang menjual itu kurang. Ini kami minta lagi baru membeli lagi. Dan sekarang kami punya kurang lebih ada stok itu 150 sisa. Ini kami upayakan semua dari kontak dari pasien yang 6 ini kami akan lakukan rapid, kemudian ditindaklanjuti dengan lakukan swab. Swab juga mohon maaf ini juga ada keterbatasan alat transportnya, VTM-nya. Ini juga ya. Rapid testnya masih ada 150 dan ini kami sementara menunggu pemesanan dan mudah-mudahan besok sudah siap, menunggu juga bantuan dari kementerian dan provinsi, dan ini saya pikir cukup untuk 2-3 hari ini untuk mengejar tracking semua kontak dari 6 penderita yang sudah terkonfirmasi positif. Begitu barangkali. Mungkin untuk menambahkan sedikit itu mungkin menambahkan Pak Kadis, untuk penindakan memang kami akan lebih tegas karena memang statusnya ini akan meningkat. Kemarin kan kami masih dalam status siaga, sekarang mungkin sudah kami tetapkan sebagai tanggap darurat. Untuk itu apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa penindakan dalam waktu dekat ini akan lebih tegas lagi. Pak Kapolres sebagai ketua tim khusus untuk penindakan akan melakukan kerjasama dengan teman-teman dari TNI, dari Satpol PP dan Perhubungan untuk melakukan keliling screening terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ada di area publik, mulai dari kumpul-kumpul masyarakat, anak-anak muda, kafe, restoran, sampai mungkin nanti ke tempat-tempat ibadah, agar semua himbauan yang sudah diberikan yang saat ini sebelumnya dalam status siaga itu penindakannya secara persuasif, mungkin dengan status tanggap darurat ini penindakannya lebih tegas dan mungkin nanti sampai yang namanya kalau bisa kita ambil tindak, yaitu masukkan ke tindak pidana kalau melanggar himbauan tersebut, karena sudah ada tadi kasusnya di Pekanbaru yang mungkin bisa dijadikan contoh. Mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat yang kita punya harapan mengikuti himbauan pemerintah yang kemarin juga masih menganggap ini adalah hal sepele, bisa betul-betul mengikuti himbauan pemerintah sehingga tidak ada lagi kumpul-kumpul di luar, tidak ada lagi yang namanya nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang saya pikir tidak sepatutnya. Sekarang saat ini kita punya harapan tinggal di rumah. Dan untuk klaster-klasternya nanti kita punya harapan akan ada pembuatan klaster dari setiap kecamatan. Jadi tidak perlu juga, saya punya harapan tidak perlu juga kita terlalu memberikan stigma, khususnya ini corona ini menakutkan, walaupun memang sangat menakutkan, karena yang tadi harapan dari kita semua adalah kejujuran dari orang-orang yang pernah kontak. Justru kalau kita membuat mereka merasa terkucilkan, yang ada nanti justru muncul ketidakjujuran, Pak. Takutnya mereka justru berbohong, tidak berani mengatakan bahwa saya pernah kontak, saya pernah bertemu dengan baik yang positif ataupun orang-orang yang pernah kontak dengan positif ini. Untuk itu harapan kami jangan dulu diberitakan mengenai klaster-klasternya, nanti klasternya kami umumkan lagi, Pak. Tadi akan ada rapat dari kecamatan, dari desa, kelurahan, lingkungan masing-masing tentang tindakan di wilayah-wilayah tersebut, apakah akan ada karantina wilayah atau khusus untuk di desa, di lingkungan ataupun sampai ke RT RW saja. Tetapi itu akan diumumkan lagi seperti apa. Harapan kami tetap menyampaikan hal-hal yang cukup positif kepada masyarakat, karena memang saat ini kita butuhkan adalah kejujuran dari masyarakat. Dari himbauan tadi Pak Kadis bahwa kalau ada yang merasa pernah kontak baik dengan orangnya
ataupun dengan keluarganya datang. Kalaupun tidak berani datang, mungkin tinggal menelpon. Kalau tidak, nanti teman-teman dari kecamatan, kelurahan, lingkungan desa maupun dusun nanti yang akan berkomunikasi, menentukan ataupun berbicara, menentukan orang-orang mana yang pernah kontak dengan sana, khususnya karena memang yang tadi sudah 2 minggu. Jadi saya punya harapan ini bisa dibuat keadaan kita sekondusif mungkin. Saya punya harapan tidak ada kepanikan di masyarakat, tetap tenang, percayakan kepada aparat baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga mudah-mudahan di bawah ini tidak ada keributan atau kepanikan. Terkhusus yang tadi saya punya harapan sekali bahwa jangan sampai ada pengucilan terhadap orang-orang yang terkena COVID ini maupun orang-orang yang terkena kontak dengan COVID ini. Pikir itu. Ya. Ya. Iya. Jadi sementara sekarang ada 16 tempat tidur, khusus yang positif memang dipisahkan dengan yang PDP. Jadi yang positif ini terpisah dengan yang PDP, termasuk perempuan, laki-laki juga terpisah. Jadi untuk sekarang kondisi rumah sakit memang sambil menunggu yang PDP ini selesai masa isolasi selama 14 hari, tentu kami harapkan tidak ada PDP. Teman-teman bisa lihat di atas, hanya satu saja orang Sinjai yang termasuk dalam ODP. Dari 214 ODP hanya satu orang Sinjai, asli dari Sinjai. Dari 18 yang PDP, ini hanya satu orang Sinjai. Jadi teman-teman sekalian, ini betul-betul importer cases. 214 ODP hanya satu orang Sinjai, 18 yang PDP hanya satu dari Sinjai. Jadi ini yang mohon teman-teman sampaikan, bahwa kalau kita kerjasama seperti dari awal, cuma memang karena ada impor kasus dari luar, ya tentu ya kami juga tentu tidak bisa tahu karena namanya OTG seperti ini. Jadi informasi yang sebanyak mungkin yang dari teman-teman media bisa sampaikan tentu sangat berguna bagi kami tim dari gugus tugas untuk melakukan tracking. Kemudian dari kepala desa tentu memang selama ini sudah memberi banyak informasi kepada kami, sehingga apa yang kami harapkan selama ini akan tetap berjalan normal. Begitu barangkali Pak. Kalaupun nanti ada pasien yang terkonfirmasi positif ini meningkat menjadi gawat, itu yang akan kami rujuk. Tetapi yang 6 ini, 7 ini kami anggap kondisinya stabil, jadi kami akan rawat di Sinjai. Begitu barangkali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Bupati Sinjai dan terhormat Ibu Wakil Bupati Sinjai dan beserta yang sempat hadir di sini. Cuma Pak, saya kasih saran saja, karena saya lihat di sini betapa upaya-upaya dari Dinas Kesehatan maupun dari pihak TNI dan Polri melihat masalah pencegahan pemutusan mata rantai tentang COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Namun fakta Pak, apa yang terjadi? Buktinya kan jebol. Jadi kalau saya secara pribadi Pak, karena banyaknya masyarakat keluar masuk kadang ke Makassar, datang lagi ke Makassar lagi, datang lagi. Jadi kalau saya berharap itu Pak, sebagai warga Sinjai, saya minta lebih baik jalanan itu seperti yang di perbatasan itu ditutup saja Pak, supaya tidak terjadi terulang kali seperti itu. Ditutup saja Pak. Kalau kita mau lihat seperti itu, besok lagi begitu lagi, bertambah lagi. Sampai kapan Pak habis itu? Begitu Pak. Ya. Salah satu bukti di desa Bontokatute, ada salah satu warga itu datang dari Makassar, didatangi sama pihak dari gugus Bontokatute. Katanya, saya bilang, saya tidak pulang, bakal pulang. Fakta kemudian 3 hari kemudian kembali lagi ke Makassar.
Sekalinya di Makassar datang lagi 1 minggu kemudian. Jadi itu yang membuat kita ini Pak, sebagai orang di sini di Sinjai hidupnya aman-aman saja masalah Covid. Buktinya kan kita akan dibawakan, buktinya kan begitu Pak. Jadi saya berharap Pak, lebih baik jalanan di perbatasan itu Pak ditutup, kalau perlu dipagari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diding Pak, Berita Kota Makassar. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana dengan tenaga pendidik yang sekarang penerimaan siswa baru adalah program dari sekolah mereka yang tersebar di Kabupaten Sinjai itu adalah mengantar dan menjemput formulir di rumah calon siswa. Yang tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terjangkit nantinya ketika tidak mengetahui siapa yang ditemani kontak ini oleh si yang positif sekarang. Untuk itu mungkin bisa dipetakan persebarannya setiap kecamatan, status persebarannya, karena di Sinjai menerima siswa baru itu ada menetapkan zona-zona mereka seperti di Kelurahan Bongki. Di sana ada SMP Negeri 5. Zona penerimaan siswanya sampai di Bontobolaeng. Sementara di sana ada 1 orang yang positif. Guru yang ada di SMP Negeri 5 itu datang membawakan formulir ke calon siswa dan menjemput formulirnya. Yang tidak menutup kemungkinan apakah guru ini yang telah keluar mengantar dan menjemput formulir itu, apakah tidak dilakukan pemeriksaan juga kepada tenaga pendidik, karena itu tadi bahwa guru ini datang menjemput di sana di rumah calon siswa baru. Kedua, masih banyak Pak masjid-masjid yang tertutup di depan, di samping terbuka. Ya, mungkin itu bisa diberikan tindakan lebih tegas ini untuk mencegah, karena menurut informasi yang dari Sinjai Selatan, orang tuanya imam di masjid, sementara masjid itu tetap digunakan untuk beribadah. Mungkin bisa di tracking juga dari situ. Sudah, tidak ada lagi. Ya, baik, saya mau bertanya juga Pak terkait sebaran ini Pak, sebaran pasien yang positif. Karena kenapa? Masyarakat ini berhak untuk mengetahui hal itu. Karena kenapa? Mereka berhak tahu di mana saja kewaspadaan tinggi yang harus diterapkan seperti itu. Karena kapan tidak diinformasikan ke publik, dan ini masih ngawur di masyarakat, masih kalang kabut. Artinya tidak mengetahui di mana, minimal misalnya kelurahan mana, meskipun tidak menjelaskan titik koordinatnya secara jelas, supaya ada tingkat kewaspadaan dari masyarakat untuk menghindari wilayah-wilayah yang dinyatakan itu terpapar itu tadi. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, informasi resmi dari pemerintah, apakah Sinjai sudah masuk zona merah atau seperti apa? Karena ini sudah tersebar kemana-mana zona merah, tetapi belum ada informasi resmi dari pemerintah itu sendiri. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pikir tadi yang untuk pembatasan Pak, ini dari Pak Kapolres sudah memberikan saran bahwa dengan status tanggap darurat ini insya Allah perbatasan akan semakin ketat. Insya Allah untuk yang masuk ke Kabupaten Sinjai akan kami pastikan kepentingannya. Kalau tidak jelas kepentingannya, insya Allah kami persilakan untuk balik atau tidak diperbolehkan masuk ke Kabupaten Sinjai. Terkhusus juga apalagi kalau dia tidak menggunakan masker. Jadi kalau untuk melarang semua orang masuk, saya pikir tidak bisa Pak, karena memang kita diwajibkan juga memperbolehkan orang masuk. Cuma yang kami perketat mungkin adalah akan kami pertanyakan kepentingannya. Kalau memang tidak jelas ada kepentingannya, bahkan mungkin kalau tidak ada surat tugas dan lain-lain,
insya Allah akan kami persilakan untuk berbalik, tidak boleh memasuki Kabupaten Sinjai. Untuk yang namanya tadi SD, ada Kadis Pendidikan sudah menyampaikan kepada kami bahwa beliau akan membuka yang namanya pendaftaran online untuk SD dan SMP. Mudah-mudahan nanti ini bisa diikuti oleh teman-teman dari provinsi maupun dari MAN, karena yang tadi disampaikan mengenai kekhawatiran itu. Jadi mungkin nanti pendaftaran SD SMP ini khusus untuk Kabupaten Sinjai akan ada aplikasi khusus, jadi tidak perlu datang ke sekolah masing-masing, tinggal mendaftar melalui aplikasi tersebut. Mengenai masjid-masjid, mungkin nanti dari Pak Kemenak juga bisa menambahkan. Memang kita sudah melakukan himbauan, tetapi yang saya sampaikan tadi mungkin setelah ini peningkatan status jadi tanggap akan lebih ketat lagi pengawasannya maupun penindakannya. Syukur-syukur nanti bisa dilakukan secara persuasif. Mungkin sebaran pasien nanti Pak Kadis yang sampaikan, di situ mungkin lengkap juga dengan PDP-nya dan OTG-nya di mana saja. Dan saya pikir kalau terhitung kami menaikkan status, mungkin bisa disampaikan bahwa kami ya termasuk di zona merah, karena memang ya jumlahnya yang langsung meningkat dalam waktu singkat langsung cukup banyak. Saya pikir itu tinggal mungkin dari Pak Kemenak dan Pak Kadis Kesehatan menambahkan. Hotel Sinjai, tempat ODP maupun OTG kami persiapkan Hotel Sinjai, dan ini sudah siap untuk dimasuki, dan tentu petugasnya pun sudah kami siapkan, dan sebentar kami akan lakukan simulasi bagaimana memasukkan pasien-pasien yang menjadi prioritas, karena di sini ada 2 lantai yang kami persiapkan, ada yang 2 tempat tidur, jadi kalau dia 2 orang dan berkeluarga tentu kami satukan di dalam satu kamar. Makannya kami akan siapkan, pemeriksaan kesehatannya juga standar, dan semua kami perlakukan sama dengan di rumah sakit. Cuma perlakuannya dia memang sebatas ODP dan OTG, tidak yang seperti PDP. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Kemenak bisa tambahkan masalah masjid, Pak. Sudah jelaskan tadi di rapat ini terkait dengan upaya-upaya peningkatan kewaspadaan melalui jalur masjid. Jadi kemarin sesuai dengan surat edaran dan himbauan Islam, itu sedapat mungkin seluruh umat Islam di Kabupaten Sinjai untuk tidak memfungsikan masjid sebagai tempat salat berjamaah, termasuk salat berjamaah rawatib, apatah lagi yang terkait dengan masalah salat tarawih. Dan insya Allah berdasarkan koordinasi dengan Forkopimda yang ada terkait dengan sinergitas di lapangan, kami akan jalan sama-sama untuk melakukan pendekatan persuasif kepada pengurus masjid, sehingga kejadian yang ada sekarang ini bisa diantisipasi lebih meluas. Dan insya Allah jajaran kami di kecamatan juga sudah melakukan komunikasi bersama dan Tamil dan beberapa instansi yang ada di tingkat kecamatan yang dikoordinir langsung oleh para camat. Dan alhamdulillah 1-2 hari ini juga kami akan turun melakukan pemantauan dan evaluasi apa efektif dilaksanakan seruan ini atau belum. Dan tadi sudah ada suara-suara juga di forum ini terkait dengan adanya penerapan sanksi. Saya juga sangat sependapat apabila seruan dan himbauan ini tidak diindahkan, termasuk di masjid. Kenapa? Karena ini salah satu upaya kita secara serentak untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan masalah meluasnya wabah virus corona yang ada di Kabupaten Sinjai. Barangkali itu yang terkait dengan masjid. Dan untuk madrasah, alhamdulillah saat ini kita sudah juga mengumumkan melakukan 2 cara pendaftaran jemput bola dengan sistem online. Itu sudah dilakukan, tapi saya belum bisa berikan data terkait dengan persentase dari para pendaftar melalui online. Tetapi 2 cara itu kami sudah coba bangun komunikasi dengan beberapa teman-teman kepala madrasah untuk memperkecil penyebaran virus. Terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi, bagaimana kita bisa mendeteksi kepada siapa yang akan kita datangi. Tentu nanti ada upaya-upaya mungkin dari dinas kesehatan setelah mereka berkasnya sudah terkumpul, tentu ada upaya-upaya komunikasi bagaimana
semua calon-calon siswa kita ini dilakukan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Itu barangkali yang sempat saya sampaikan Pak Kadis. Mudah-mudahan langkah-langkah ini efektif untuk anak-anak kita di Kabupaten Sinjai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.